Iqra wa rabbukal bacalah Tuhanmu yang maha pemurah allazi 'allama bil qalam yang telah mengajarkan dengan qalam 'allamal insana ma lam ya'lam mengajarkan manusia dari yang tidak diketahui menjadi tahu. Surah ini surah Al-Alaq, wahyu pertama dari kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 17 Ramadan, umur Nabi sekitar 40 tahun. Muslimin bapak-bapak, kata Iqra maknanya bacalah, dari qiraah. Jadi orang yang sedang baca itu namanya qiraatan, Qur'anan. Di Quran ini bacaan kita yang sedang membaca, maka pendekatan kata Iqra, baca, dan apa yang dibaca. Secara umum sebenarnya Islam mengajarkan kepada kita, kalau tadi malam itu adalah Islam dalam makna as-sulhu wal islah, kesolehan dan memperbaiki kesolehan. Maka surat ini adalah Islam dalam makna ilmu. Di orang-orang Islam harus punya ilmu. Orang-orang Islam harus cinta terhadap ilmu. Dan orang-orang Islam dekat dengan para ilmuwan yang disebut ulama. Sikap kita kepada ilmu yang pertama, mahabbah ilal ilmi, rasa cinta kepada ilmu. Yang kedua, qaribun ilal ilmi, sangat dekat terhadap ilmu itu sendiri dan sangat dekat kepada orang-orang yang punya ilmu. Dan yang ketiga, mujahadah fil ilmi, berjuang bersungguh-sungguh bersama ilmu. Bapak Ibu, coba semua yang berbahagia, ilmu itulah milik kita masyarakat. Sehingga ayat Quran yang mendorong kita untuk cinta kepada ilmu, dekat dengan para ilmuwan, para ulama, yang berjuang dengan ilmu. Salah satu ini ayatnya. Kemudian baca lagi surat Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu allazi la'amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Baca surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Maka presentasi kehidupan kita dalam kehidupan keseharian, mungkin kita sudah menjadi orang-orang terkenal, orang kaya, pejabat, atau rakyat biasa seperti kita, tapi tetap kita wajib punya ilmu. Contoh, kenapa kaji kita hari ini? Salah satu yang merusak kekhusyukan kita dalam sholat, kaji kita sebelum Ramadan juga, kata Rasulullah,
Banyak kita yang sholat tapi tidak mengerti dengan sholat. Yang disebut sholat yang pertama as-sholat dalam makna doa. Jadi mulai takbir sampai salam, lalu berzikir, lalu doa, doa saja semua itu. Walaupun kalimat takbir itu tidak doa, tapi juga doa. Malah sudah berwudu, doa juga. Cuma yang harus kita pertajam dengan ilmu itu bagaimana? Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Ada orang di bawah saja takbirnya itu sekitar pusat. Padahal Nabi katakan ala sadrihi sekitar. Yes. Kalau kita mengangkat tangan sejajar dengan daun telinga, sejajar dengan bahu, lalu dilipat seputar dada, bukan di atas dada. Walaupun kalimatnya ala sadrihi, di ala itu seputar dada, tidak boleh di bawah pusat. Itu ilmu itu. Banyak orang cuek saja takbiratul ihram. Sampai bacaan-bacaannya itu. Coba kita cuek. Nah, belum lagi tumaknina, belum lagi kiat-kiat. Itu barangkali. Maka ilmu itu dalami terus tentang sholat itu. Kalau merubah besar, nulis membuat buku kecil taharah dan sholat. Saya meneruskan tulisan itu hari ini. Yang makin diperbarui sudah banyak buku. Satu lagi ilmu. Agar apa tujuan ilmu? Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal bapak-bapak surut sunat surut, beda itu. Jadi ada zawal tengah hari, ada syafaq terbenamnya matahari hampir maghrib. Syuruk itu lebih kurang sekitar 30 menit atau 40 menit. Lihat kalender. Matahari sedang naik. Itu syuruk dari syarqul timur. Zawal tengah hari, matahari sedang tegak. Syafaq matahari saat akan terbenam. Ada ilmu yang harus kita pahami. Pada syuruk, pada zawal, pada syafaq, pertama dilarang sholat. Yang kedua dilarang menikahkan, apalagi cerai. Kemudian dilarang menyelenggarakan jenazah, apalagi menguburkan. Jika wado main awak, ditunda sekejap dulu. Suruh, tapi sunat suruh selesai waktu suruh itu. Tidak saat waktu suruh. Situlah istimewanya kalau bapak ibu mau sunat suruh. Wah, itu ilmu. Karena matahari sedang naik, matahari, dan saat matahari naik itu iblis sedang bergentayangan. Zawal iblis sedang bergentayangan. Syafaq iblis sedang bergentayangan. Maka Nabi melarang. Bukan sunat suruhnya yang dilarang. Dilarang sholat saat suruh.
dilarang sholat saat zawal, dilarang sholat saat syafaq. Disitulah ilmu. Maka orang-orang yang berilmu itu sifat dan sikapnya al-ihtiyat, sangat hati-hati. Maghrib Bapak masuk ke masjid. Nah, kalau suruh seperti itu tadi. Kalau mau sunat suruh juga, maka sunat suruh adalah sunat awalnya sunat duha. Nah, itu ilmu. Tapi tahan diri kita dulu, jangan saat suruh itu sholat 30 menit biar matahari berzikir. Selesai berzikirnya matahari, kita kalau mau sunat silakan. Sunat suruh itu adalah sunat pembukanya sunat duha. Itu dulu sunat suruh tuh. Itu dan jadi pahala 3 kali umrah, 3 kali haji. Tapi kalau suruh lalu langsung sunat, nggak ditahan diri kita. Itulah ilmu, itulah pengetahuan, itulah sunnah. Maka orang-orang yang berilmu dekat dengan sunnah, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kecuali hari Jumat zawal, karena Jumat adalah waktu spesial untuk kita datang untuk idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Hari Jumat bagi kita laki-laki itu spesial datang. Walaupun tadi zawal ada, tapi Jumat adalah spesial untuk kita. Begitulah Islam sebagai rahmatan lil alamin untuk kita. Maka mari kita beramal dengan ilmu sehingga kita menjadi orang soleh, baik secara pribadi, baik pun bermasyarakat. Tapi kesolehan kita diikat dengan ilmu, lalu juga diikat dengan keimanan. Orang soleh adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman menumbuh kembangkan kesolehan. Orang-orang yang beriman cinta kepada ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.